Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini yang beberapa kali membahas tentang hal yang berada di atas kapal. Konten kali ini agak unik karena kita akan membahas mengenai sejarah mobil Kijang di Indonesia. Oke, tahukah kamu Kijang itu ternyata mempunyai singkatan, yaitu Kerjasama Indonesia dan Jepang. Saya juga baru tahu tentang hal ini. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya kami mengingatkan jangan lupa kewajiban sholat 5 waktu sebelum melihat video ini. Oke? Toyota Kijang atau Kerjasama Indonesia Jepang awalnya adalah model kendaraan niaga yang kemudian bertransformasi menjadi mobil keluarga buatan Toyota dan merupakan kendaraan paling populer untuk kelas minibus di Indonesia saat ini, guys. Toyota Kijang hadir di Indonesia sejak tahun 1977, sehingga berbagai varian dan generasi mobil ini dapat ditemukan dengan mudah di seluruh pelosok Indonesia, ya kan? Untuk rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe di tombol merah gratis 100% dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Kita mulai pembahasan Toyota Kijang generasi pertama tahun 1977 sampai 1980, dijuluki dengan Kijang Buaya. Berikut spesifikasinya bisa dibaca. Tapi yang paling menarik, engine pertama kali dia keluar itu sudah 1200 cc dengan seri 3K dengan 4 speed manual. Luar biasa kan? Berikut grafik production volume generasi pertama Kijang Buaya. Garis biru menandakan production per year-nya untuk Kijang Buaya dan merah untuk jumlah akumulatifnya. Sejarahnya, Kijang Buaya ini lahir dari ajakan pemerintah untuk menghadirkan kendaraan niaga yang terjangkau namun multifungsi untuk beragam kebutuhan. Diberi julukan Kijang Buaya karena ketika top kap mesinnya dibuka penuh akan terlihat lebar menganga seperti buaya, tapi bukan buaya darat. Mobil ini merupakan proyek perintis yang berperan besar dalam membentuk fondasi industri otomotif di Indonesia. Ciri khas yang paling sangat mendasar untuk mengidentifikasinya, ini engsel pintunya masih di luar, sehingga ya terlihat dari luar. Kijang generasi perdana ini diproduksi dari bulan Juni 1977 hingga Juni 1981. Generasi pertama Toyota Kijang menerapkan konsep pickup dengan bentuk kotak mendasar kotak tak. Berarti sampai sekarang sudah lebih dari 25 tahun mobil ini merangkak di aspal Indonesia. Punya pengalaman? Boleh dong di-share di kolom komentar. Lanjut ke generasi Kijang yang kedua di kelahiran 1981 sampai 1985. Ini usianya paling pendek di generasinya. Terkenal dengan julukan Kijang Doyok. Berikut penampakan wujudnya. Berarti ya hanya 4 tahun unit ini diproduksi. Berikut spesifikasinya dengan tipe pickup untuk komersial dan MPV untuk passenger. Mesinnya sudah di-upgrade menjadi 2 tipe 450, di cc nya ada 1300 dan 1500. Lalu berikut production volume di generasi kedua atau Kijang Doyok. Garis biru menunjukkan unit per year,
dan garis merah menunjukkan jumlah akumulatif unit kijang. Model kijang ini mulai bergeser dari kendaraan niaga ke penumpang. Selain pick-up, juga tersedia varian minibus yang dirancang khusus untuk kebutuhan di Indonesia. Lalu alasan atau reason unit kijang ini disebut kijang doyok, yaitu tampilan depannya yang dianggap loh ya, memiliki kemiripan dengan tokoh komik surat kabar. Ya, mungkin dulu ada tokoh Pak Doyok namanya. Lalu untuk meningkatkan kapabilitas produksi, Toyota terus berkonsentrasi pada pengembangan sumber daya manusia dengan transfer teknologi dan beragam pelatihan. Di kijang generasi kedua ini, walaupun disebut memiliki banyak perubahan, bentuknya masih ada samaan dengan kijang buaya yang seri lalu. Lampu mobilnya masih bulat di samping depan kiri kanan, dan grill masih sederhana dengan tulisan Toyota pada bagian depan. Garis pada bonet juga masih simpel dan curam. Mobil dengan kode rangka KF20 ini memiliki pintu lebih manis dengan dilengkapi kaca dengan engsel tidak lagi mirip engsel pintu rumah dan dilengkapi kunci pada tahun 1982. Jadi ini engselnya udah di dalam ya guys, nggak di luar lagi. Mari kita lihat perbandingannya. Kita lanjut ke generasi ketiga, yaitu kijang super. Nah, ada sedikit candaan, kijang super itu ada kepanjangannya. Lelaki jangkung, sungguh perkasa. Untuk kijang super ini diproduksi lumayan lama, dari tahun 1986 sampai 1996. Berikut spesifikasi untuk kijang super. Untuk tipenya masih ada dua, yaitu pickup dan MPV. Lalu dari engine ini sudah ada peningkatan dan ada dua tipe, 1500 dan 1800. Tapi masih sama, yaitu mesin bensin. Lalu transmisinya juga ada dua tipe, yaitu 5 speed dan 4 speed. Yang menariknya lagi, kijang super ini sudah ada destinasi untuk ekspornya, yaitu di 3 negara, yaitu Brunei, Papua Nugini, dan Fiji. Seperti biasa, berikut production volume dari generasi ketiga, yaitu kijang super. Garis biru menunjukkan produksi per tahun, lalu garis merah menunjukkan jumlah akumulasi unit kijang, unit in thousand. Pada generasi ini, kijang mulai dipandang sebagai kendaraan keluarga dan penjualannya mencapai 60% dari penjualan Toyota saat itu. Produksi bodi sudah memakai teknologi brush berkekuatan tinggi yang dikenal dengan Toyota Original Body atau Full Brush Body. Ada ekspor mulai berjalan ya. Ada 3 negara tujuan, Brunei, Papua, dan Fiji. Untuk desain mobil pada kijang generasi ketiga ini memiliki bentuk lebih manis, lebih halus ya, dibandingkan generasi lalu yang kaku seperti kotak sabun kalau itu. Kemudian teknologi full brush body diperkenalkan untuk menekan penggunaan dempul dalam proses pembuatannya hingga 2-5 kg dempul per unit mobil. Wow. Mesin pada awal generasi ini masih memakai 5K, namun memiliki daya kuda atau horsepower yang lebih tinggi, yakni 63 horsepower dari sebelumnya 61 horsepower. Masih lanjut Bapak Ibu, Mas Mbak, Kang Mas Mbak Yu, untuk generasi kijang yang keempat, produksi tahun 1997 sampai 2004. Pada generasi ini, yaitu generasi keempat tadi, biasa disebut mobil kijang kapsul. Kalau ini nggak tahu singkatannya. Berikut spesifikasi dari generasi keempat kijang kapsul. Untuk kijang kapsul ada pickup dan MPV. Lalu mesinnya ada
tiga variannya apa aja, yaitu gasolin 1800 cc, 2400 cc, lalu udah mulai menggunakan teknologi diesel yaitu dengan 2400 cc. Untuk transmisi juga mengalami peningkatan dari 5 speed manual, lalu ada 4 speed otomatis. Untuk tujuan ekspornya juga udah meningkat, yang tadinya 3 sekarang udah dari 3 naik ke 6. Berikut production volume generasi 4 Kijang kapsul dari tahun ke tahun. Untuk minat kendaraan Kijang ini relatif terus meningkat ya. Bisa kita lihat di production volume tiap generasi itu selalu uptrend untuk garis birunya loh ya, bukan akumulatifnya. Pada generasi ini kendaraan Kijang telah sangat dikenal sebagai kendaraan keluarga Indonesia. Ini alasan kenapa mobil ini dijuluki Kijang kapsul, karena desain eksteriornya yang inovatif, memiliki lekak-lekuan yang aerodinamis. Mesinnya pun telah berkembang dari karburator menjadi electronic dual injection atau teknologi EDI, lalu mendominasi pasar dan mencapai jumlah produksi 1 juta unit pada akhir tahun 2003. Luar biasa. Mobil Kijang generasi keempat ini dominasi Jepang semakin besar. Kalau sebelumnya Toyota Astra Motor memanfaatkan perakitan mobil bodinya banyak menggunakan karoseri, pada generasi ini sudah dikatakan menyiratkan mobil yang sesungguhnya. Desainnya membulat seperti kapsul dan lebih aerodinamis, dan menjadi loncatan desain pada masanya. Pada Kijang versi tahun 1997 sampai 1999, mesin bensin masih menggunakan karburator. Barulah pada tahun 2000 tersedia mesin bensin dengan sistem injeksi elektronik atau electronic fuel injection atau EV, EV. Terpantau Kijang kapsul ini memang banyak peminatnya, dari untuk kendaraan pribadi ada, dari potong jadi angkot ada, yang dibentuk jadi pickup ada. Kami ingatkan kembali yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe gratis dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Baiklah, kita lanjut generasi kelima, yaitu keluaran tahun 2004 sampai 2015. Pada generasi ini unit Kijang disebut banyak pengguna dengan Kijang Innova. Untuk spesifikasinya sila baca di tabel berikut. Untuk tipe masih sama, ada pickup, ada MPV, tapi untuk pickup ini jarang terlihat sih. Ya mungkin kalau ada pengalaman dari teman-teman bisa share di kolom komentar nanti. Untuk engine pada Kijang Innova ini ada 3 tipe, 1 TR, 2 TR, dan D4D. Nah, yang D4D ini yang teknologi dieselnya ini dengan 2500 cc. Lalu untuk transmisi ada 2, 5 speed manual dan 4 speed automatic. Untuk ekspor destinasinya luar biasa, sudah mencapai 29 negara pada Kijang Innova ini. Mobil Toyota Kijang Innova ini hadir sebagai MPV keluarga dengan eksterior elegan dan kenyamanan sekelas sedan. Mesin telah menerapkan teknologi VVT-i. Apa itu teknologi VVT-i? Nanti kita searching di Google, kapan-kapan kita bikin videonya jauh. Lalu pabrik Toyota di Karawang menjadi global manufacturing base untuk produksi Kijang, tidak hanya di pasar domestik tetapi juga ke seluruh dunia. Di Indonesia loh guys, Indonesia. Makanya kita harus bangga ya jadi bangsa Indonesia. Toyota Kijang generasi kelima ini dikeluarkan oleh Toyota Astra Motor pada tahun 2004, yang dipasarkan dengan konsep mobil keluarga jenis MPV atau multi-purpose vehicle masa kini, dengan bentuk mobil yang lebih aerodinamis,
beserta kenyamanan setara dengan sedan mewah. Posisi pengendaraannya lebih akurat, letak shift knob terjangkau, dan panel instrumen yang lebih user friendly gitu. Untuk generasi ini menerapkan mesin VVT-i 2000cc dengan jenis 1TR FE berkatup 16 DOHC dengan tenaga yang jauh lebih besar daripada kijang bensin generasi sebelumnya, yaitu 136 horsepower. Nah, untuk kijang generasi ke-6 ini ya mungkin bisa dibilang generasi terakhir. Dari 2015 sampai sekarang kita sebut all new kijang Innova. Berikut spesifikasinya. Kalau di seri ini sudah nggak ada tuh yang seri pickup-pickupan, semuanya sudah MPV atau full passenger semua. Ada dua tipe, yaitu tipe engine-nya, 1TR 2000cc bensin dan 2GD 2500cc dengan model diesel. Transmisi masih sama untuk manual 5 speed, otomatis 4 speed. Toyota Kijang All New Innova ini diluncurkan dengan perkembangan signifikan yang meliputi desain yang seluruhnya baru, fitur keselamatan terbaik, dan performa mesin yang lebih bertenaga. Memiliki desain mewah dan modern yang merupakan kombinasi MPV dan SUV, serta standar keselamatan yang mendapatkan 5 bintang dari ASEAN NCAP. Lalu Toyota juga mengoperasikan 80 robot baru untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi sehingga tiap unitnya dapat diproduksi dalam waktu 1,6 menit loh mas bro, 1,6 menit kita baru 1,6 menit itu udah jadi satu mobil baru, luar biasa kan. Sekian dulu ulasan sejarah Toyota Kijang pada kesempatan kali ini. Apabila ada masukan, kritik, saran, silahkan tulis dan coret-coret di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman pecinta Toyota semuanya. Toyota Kijang maksudnya. Oke, akhirul kalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.